Halo, selamat datang di channel aku. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke kalian semua karena kalian udah menonton video aku sampai sekarang. Jadi aku tahu banget nih, sebagai mahasiswa pastinya kalian pengen banget dong dapet yang namanya itu beasiswa. Entah beasiswanya itu kalian gunakan untuk misalkan meringankan beban orang tua kalian, untuk pengen dapet uang jajan, ataupun pengen dapet soft skill dan juga pengalaman yang gak kalian dapetin di bangku perkuliahan. Jadi di video kali ini aku akan kasih tahu kalian beberapa beasiswa yang bisa kalian ikutin selama kalian kuliah. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, kita langsung aja mulai ke videonya. Jadi sebenarnya ada banyak banget beasiswa yang bisa kalian apply selama kalian kuliah. Tapi aku akan kasih tahu kalian di sini beberapa beasiswa yang menurut aku worth it banget untuk kalian apply. Jadi umumnya ini syaratnya adalah IPK dan juga resume atau motivation letter. Nah, ini dia beberapa beasiswa yang bisa kalian apply selama perkuliahan. Jadi beasiswa pertama yang bisa kalian apply adalah beasiswa PPA atau peningkatan prestasi akademik. Beasiswa ini adalah bantuan dari Kemenristekdikti untuk kalian mahasiswa aktif di jenjang S1, D4, ataupun D3 baik dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Jadi pada saat kita apply-nya itu minimal harus berada di semester 2 dan maksimal berada di semester 5. Kalau misalkan kita sudah lolos di beasiswa ini, kita akan mendapatkan benefit berupa bantuan dana sebesar minimal Rp300.000 per bulannya selama 6 bulan. Jadi untuk syaratnya sendiri, beasiswa ini adalah fotokopi KRS yang udah disahkan, fotokopi KTM, terus yang paling penting adalah kalian harus punya rekening buku tabungan dan juga kalian harus membuat proposal PKM atau program kreativitas mahasiswa. Untuk syarat-syarat lainnya nanti aku taruh linknya di description box ya. Beasiswa kedua yang bisa kalian apply adalah Jarum Beasiswa Plus. Jadi untuk benefit dari Jarum Beasiswa Plus ini, kita akan mendapatkan dana bantuan Rp1 juta per bulannya selama 12 bulan dan juga akan mendapatkan pelatihan soft skill yang meliputi nation building, character building, leadership development, competition challenge, dan juga international exposure. Kalau kalian udah masuk atau udah lolos di beasiswa ini, kalian akan dinamakan sebagai beasiswa Jarum. Untuk syaratnya sendiri, kalian harus berada di semester 4, baik itu S1 ataupun D4, dengan IPK minimalnya adalah 3,2. Dan juga kalian tidak sedang menerima beasiswa lainnya. Untuk beasiswa ini dibuka 1 tahunnya 1 kali dan hanya untuk perguruan tinggi tertentu. Untuk syarat administratif lainnya kalian bisa cek di jarumbeasiswaplus.org. Nah, ini aku kasih tahu kalian perguruan tinggi mana aja yang bekerja sama dengan beasiswa ini. Jadi di sini aku mau kasih tahu kalian perguruan tinggi mana aja yang bekerja sama dengan beasiswa Jarum. Yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian buka jarumbeasiswaplus.org. Terus kalian ke tentang kami dan daftar mitra perguruan tinggi, kalian klik aja. Terus di sini nanti akan muncul perguruan tinggi mana aja yang bekerja sama dengan beasiswa Jarum. Kalau misalkan kalian juga bisa melihat perguruan tinggi berdasarkan letak lokasinya. Misalkan aku mau lihat perguruan tinggi yang ada di Semarang yang bekerja sama dengan beasiswa Jarum ini. Nah, di sini kelihatan ada Politeknik Negeri Semarang, UIN Wali Songo, Universitas Dianuswantoro, Universitas Diponegoro, dan universitas-universitas lainnya yang ada di Semarang. Beasiswa ketiga yang bisa kalian apply adalah teladan dari Tanoto Foundation. Jadi program ini adalah program yang dirancang khusus untuk mencetak pemimpin di masa depan. Terus juga untuk program ini kalian bisa daftar kalau misalkan kalian sudah berkuliah di perguruan tinggi mitra Tanoto atau perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Tanoto. Untuk syarat lainnya, kalian harus memiliki prestasi di tingkat SMA dan juga punya nilai rapor di kelas 12 minimal rata-rata 8, kalian punya potensi kepemimpinan, kalian juga bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa asing lainnya. Untuk bahasa asing lainnya ini akan menjadi nilai tambah kalian. Terus benefit apa aja sih yang akan didapatkan? Benefitnya ini menurut aku ini worth it banget untuk didapatkan karena kita akan mendapatkan tunjangan bulanan dan juga biaya kuliah yang dibayarkan penuh sampai kita semester 8. Menarik banget kan? Dan juga untuk tahapan dari tes seleksinya ini, yang pertama adalah administratif, yang kedua tes potensi kepemimpinan, dan yang ketiga adalah wawancara. Untuk syarat lainnya dan untuk benefit lainnya yang bisa kalian dapatkan bisa kalian
lihat di tanotofoundation.org. Jadi di sini aku mau kasih tahu kalian syarat administratif, benefit, dan juga perguruan tinggi mana aja yang bermitra dengan Tanoto. Jadi kita buka tanotofoundation.org. Nanti aku kasih linknya di description box. Kita buka aja. Jadi di sini ada yang namanya program teladan 2021. Dan di sini nih, ini adalah benefit-benefit yang akan kita dapatkan ketika kita jadi penerima beasiswa di Tanoto, mulai dari nanti kita akan diterima sebagai keluarga Tanoto, nanti juga akan lomba penelitian atau riset, terus kita juga akan bisa mendapatkan internship di dunia kerja itu melalui program magang di RGE Group ataupun mitra Tanoto Foundation lainnya. Jadi ini menurutku benefit-benefit ini adalah benefit yang bagus banget untuk kalian dapatin. Dan juga ini adalah perguruan tinggi mitra yang bermitra dengan Tanoto. Jadi kayak cuman ada 9 perguruan tinggi kayak IPB, ITB, Andalas, Universitas Brawijaya, Diponegoro, Gadjah Mada, UI, Universitas Riau, dan Universitas Sumatera Utara. Oleh karena itu, kalau misalkan kalian mau daftar beasiswa atau program teladan ini, kalian harus berkuliah di 9 universitas ini. Beasiswa keempat yang bisa kalian apply adalah beasiswa KSE atau Karya Salemba 4. Jadi beasiswa ini ditujukan untuk kalian mahasiswa S1 di perguruan tinggi negeri di minimal semesternya itu semester 2. Jadi kalau misalkan kita udah lolos di beasiswa ini, kita akan mendapatkan tunjangan bulanan sebesar 750.000 per bulannya selama 1 tahun. Dan juga kita nggak hanya akan mendapatkan dana bantuan, kita akan mendapatkan pelatihan soft skill, misalkan leadership development, workshop, coaching, seminar, dan banyak hal lainnya. Tapi beasiswa ini ditujukan hanya untuk kalian yang kurang mampu ya. Untuk syarat administratif lainnya dan juga kapan jadwal pembukaannya, kalian bisa pantau terus di websitenya di kse.or.id. Beasiswa kelima yang bisa kalian apply adalah beasiswa Bank Indonesia. Jadi di beasiswa Bank Indonesia ini kalian gak hanya akan mendapatkan bantuan dana aja, tapi kalian juga akan mendapatkan pelatihan soft skill yang pastinya menarik. Untuk syarat pendaftarannya, untuk kalian yang berada di jenjang pendidikan S1, kalian harus berada di minimal semesternya adalah semester 3. Untuk D3 kalian berada di minimal semester 2. Tapi sayangnya di sini ada batasan usia maksimum kalian mendaftar beasiswa ini, serta hanya perguruan tinggi tertentu dan jurusan tertentu. Untuk jurusannya itu misalkan seperti matematika, manajemen, akuntansi, jurusan ekonomi, hukum, dan statistika. Dan juga untuk tahapan pendaftarannya sendiri, nanti seleksinya itu yang pertama ada seleksi yang pastinya administratif, dan yang kedua ini akan ada wawancara. Jadi di sini aku punya contoh dari beasiswa Bank Indonesia di Undip sendiri. Jadi ini aku buka dari bak.undip.ac.id, aku buka aja. Ini ada berupa tawaran beasiswa Bank Indonesia di tahun 2020. Untuk 2021-nya mungkin belum buka ya. Tapi ditunggu aja kalau misalkan kalian mau daftar. Di sini persyaratannya tuh di sini untuk beasiswa Bank Indonesia-nya untuk Undip, untuk UNS, UIN Wali Songo, IAIN Saleh 3, dan juga Universitas Tidar. Ini sekurang-kurangnya kita harus berada di semester 3 seperti yang udah aku jelasin, dan semester 2 untuk jenjang D3. Untuk maksimal usianya adalah 23 tahun atau belum berusia 24 tahun saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa untuk jenjang S1, dan maksimal berusia 22 tahun atau belum berusia 23 tahun saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa untuk jenjang D3. Ini nih kayak beasiswanya banyak banget di sini. Terus di sini ada program studi apa aja yang boleh ikut di beasiswa Bank Indonesia. Misalkan kayak di sini ada ilmu pemerintahan juga boleh, TI boleh, sistem informasi, pertanian, peternakan, agribisnis bahkan juga boleh. Terus ini untuk program studi yang di D3-nya. Beasiswa keenam yang bisa kalian apply adalah beasiswa Tokopedia. Jadi beasiswa ini diakomodir oleh pihak Tokopedia. Tapi sayangnya nggak semua jurusan bisa apply di beasiswa ini. Hanya jurusan-jurusan tertentu yang related dengan data dan juga teknologi. Untuk apply di beasiswa ini kalian harus berada di semester 5 dan juga punya IPK minimal 3,3. Untuk jurusan yang bisa apply itu kayak komputer, terus sistem informasi, teknik industri, statistika, dan juga matematika.
Serta untuk proses seleksinya ada seleksi CV dan juga essay, ada tes psikologi dan juga interview. Kalau misalkan kalian udah jadi penerima beasiswa ini, kalian akan mendapatkan benefit berupa tunjangan bulanan sebesar 3 juta rupiah per bulan dan juga biaya buku sebesar 1 juta rupiah per semester. Selain itu, kita juga akan dibayarkan uang kuliahnya selama 2 semester dan biaya kelulusan kita akan ditanggung penuh oleh pihak Tokopedia. Untuk syarat dan ketentuan lainnya, kalian bisa cek di tokopedia.com/scholarship. Nah, ini aku coba bantu buka tokopedia.com/scholarship. Jadi di tokopedia.com/scholarship ini kalian dikasih benefit apa aja yang kalian akan dapatkan ketika kalian mendapatkan beasiswa ini, proses seleksinya kayak gimana, dan kita bisa see rules and requirements untuk ngeliat syarat-syarat untuk kita bergabung menjadi penerima beasiswa di Tokopedia. Nah, ini jurusan-jurusannya. Terus kita juga akan bisa di-intern di Tokopedia selama 3 bulan. Ini menarik banget kan, kalau misalkan kita selesai kuliah, kita bisa intern juga gitu. Tapi kita harus submit transkrip GPA, terus CV, terus student atau ID card, dan juga kita harus bikin essay 400-500 kata dalam bahasa Inggris. Tapi menurut aku dengan segala ketentuan ini menarik banget untuk kita join di Tokopedia ini. Yang ketujuh ada beasiswa XL Future Leaders. Menurut aku ini juga salah satu beasiswa yang menurut aku worth it. Ini adalah program beasiswa dari XL untuk mencetak generasi pemimpin. Jadi program beasiswa ini akan dijalankan selama 2 tahun. Untuk kalian bisa daftar di beasiswa ini, kalian harus berada di semester 1. Jadi karena programnya ini 2 tahun, jadi kalian akan dibimbing dari semester 1 sampai semester 4. Jadi kalau misalkan kalian udah masuk ke beasiswa ini, kalian udah lolos, kalian akan mendapatkan fasilitas berupa gadget dan juga pulsa selama 2 tahun serta pelatihan soft skill. Untuk syarat administratif lainnya kalian bisa cek di xlfutureleaders.com. Nah, segitu dulu aja untuk beasiswa apa aja yang bisa kalian apply selama perkuliahan. Sebenarnya masih banyak banget beasiswa yang belum aku sebutkan, dan menurut aku sendiri kalian tinggal cari-cari aja di sekarang internet itu udah banyak banget memberikan informasi beasiswa ataupun portal di universitas kalian masing-masing itu banyak memberikan informasi beasiswa apa aja yang bisa kalian apply. Dan kalau misalkan kalian ditolak di satu beasiswa, kalian jangan menyerah karena masih banyak banget peluang kalian untuk dapat beasiswa di tempat lain. Segitu dulu aja untuk video kali ini. Kalau misalkan aku ada salah, aku minta maaf. Kalau misalkan kalian punya kritik, saran, dan juga komentar serta aku harus buat video apa untuk next kedepannya, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. See you on the next video. Thank you. Bye-bye.